Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Abab Ramadan, NPM 211080223, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan melakukan ujian konfres yang berjudul Kualitas Pribadi Konselor. Yang pertama, pemahaman diri adalah pengetahuan diri tentang kesadaran, motivasi, kemampuan, dan sesuatu yang ada dalam diri sendiri. Ini merupakan kualitas diri yang mencakup nilai yang membedakan diri sendiri dengan orang lain. Tiap orang sudah seharusnya menerapkan self-knowledge, sehingga ia wajib mengetahui tentang diri sendiri, apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghadapi masalah yang terjadi. Manfaat kesadaran diri dan pengetahuan diri. Penerima diri. Ketika Anda mengenali diri sendiri, Anda dapat mengambil langkah untuk menerima ciri-ciri kepribadian Anda dan menunjukkan rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap diri sendiri. Peningkatan harga diri. Ketika Anda belajar mencintai diri sendiri, Anda memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Kurang ragu pada diri sendiri, pengambilan keputusan akan lebih mudah karena Anda tahu apa yang Anda butuhkan pada saat tertentu. Pengambilan keputusan yang lebih baik, Anda akan membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan inti Anda, sehingga membawa Anda lebih dekat dengan tujuan hidup Anda. Mengenali diri sendiri adalah bentuk perawatan diri. Melakukan hal ini akan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan, secara sosial, mental, fisik, dan lainnya. Selanjutnya, B. Kompeten. Kompeten adalah sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Menurut AG5, kompetensi meliputi 3 elemen utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau karakter. Pengetahuan yang mengacu pada informasi dan pengalaman yang relevan dan dengan pekerjaan atau industri tertentu. Keterampilan untuk melakukan tugas dengan tingkat keahlian tertentu. Sikap atau karakter, kualitas pribadi yang membantu seseorang untuk bertindak dengan tepat dalam situasi apapun. Selanjutnya, kesehatan psikologis yang baik. Kondisi psikologis adalah sesuatu keadaan yang ada dalam diri seseorang individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut. Ada beberapa cara menjaga kesehatan mental, antara lain: 1. Istirahat yang cukup. 2. Olahraga secara rutin. 3. Lakukan hal positif. 4. Kurangi stres. 5. Menjaga konsentrasi. Untuk itu, Anda perlu mengenali tanda-tanda mental yang sehat berikut ini. 1. Sadar kalau emosi negatif itu bagian dari hidup. 2. Merasa puas secara keseluruhan. 3. Menikmati hal-hal yang biasanya dinikmati. 4. Tahu kapan berkata tidak. 5. Menghindari junk food dan menjaga komunikasi dan relasi dengan orang lain. Selanjutnya, D. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya berarti orang-orang di sekelilingmu dapat mengandalkanmu. Jika kamu dapat menjaga rahasia dan melakukan tugas rumahmu tanpa disuruh, berarti kamu sudah menunjukkan sikap dapat dipercaya. Untuk mendapatkan kepercayaan seseorang, penting untuk bersikap jujur, konsisten, dan dapat diandalkan dalam segala situasi. Selain itu, mendengarkan dengan empati, menghormati privasi, dan memenuhi komitmen juga merupakan faktor penting dan memperoleh kepercayaan. Warna biru digunakan untuk melambangkan pilar kepercayaan yang membantu meningkatkan siswa untuk menjadi sahabat sejati dalam segala situasi. Selanjutnya, jujur. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta.
Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan jujur: tidak berbohong kepada anggota keluarga, terutama orang tua, selalu memperlihatkan hasil ujian apapun hasilnya, selalu berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Manfaat terbesar dari orang yang merupakan hal yang sulit. Membiasakan berbuat jujur akan menghindari kita dari segala macam fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Orang-orang jujur: ciri-ciri 1, berkata yang sebenarnya. 2, selalu taat pada perintah dan menjauhi larangan Allah. 3, tidak melakukan ingkar janji terhadap orang lain. 4, selalu percaya dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 5, berusaha untuk bersikap adil, melakukan suatu hal sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, F, kekuatan. Kekuatan yaitu sesuatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar, gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Contoh kekuatan diri sendiri seperti pintar, ramah, cepat tanggap, dan disiplin. Untuk mengetahui dan memahami diri sendiri adalah hal-hal yang bersifat internal atau kekuatan dan kelemahan, serta hal-hal eksternal atau peluang dan ancaman, sehingga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, G, bersikap hangat. Memiliki kepribadian yang hangat biasanya berarti seorang yang ramah, mudah didekati, dan ramah terhadap orang lain. Orang dengan kepribadian yang hangat cenderung memiliki sikap positif dan ramah, dan sering dianggap mudah diajak bicara dan diajak bergaul. Memiliki kepribadian yang hangat dapat menjadi aset dalam banyak aspek kehidupan, termasuk kehidupan pribadi, interaksi sosial, dan lingkungan profesional. Kepribadian yang hangat dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain, serta memudahkan pembentukan koneksi dan hubungan positif. Selanjutnya, H, memberikan respon aktif. Memberikan respon aktif adalah cara menanggapi informasi atau pengalaman dengan penuh perhatian dan pemahaman. Respon aktif dapat dilakukan dengan mendengarkan secara aktif, mengungkapkan kembali apa yang dipahami, dan memberikan masukan verbal. Respon aktif dapat berupa respon konstruktif aktif atau ACR, atau teknik respon siswa aktif ASR. Teknik respon siswa aktif ASR adalah strategi untuk memperoleh respon yang dapat diamati dari siswa di kelas. Teknik ini didasarkan pada bidang behavioralisme dan beroperasi dengan meningkatkan kesempatan penguatan selama jam pelajaran. Selanjutnya, I, sabar. Sabar adalah sikap menahan diri dari hal-hal yang diinginkan, menahan emosi, dan bertahan dalam situasi sulit. Mengeluh. Sabar juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengendalikan diri dan mencerminkan kekokohan jiwa. Dalam Islam, sabar merupakan salah satu sifat yang sangat penting. Sabar dapat membantu seseorang menghadapi ujian dan tantangan yang dengan kepala tegak, serta menghadapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan orang yang sabar diantaranya: 1, dapat menggugurkan dosa-dosa. 2, memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan dan tidak mudah putus asa. 3, dapat menghargai proses dalam mencapai suatu tujuan. 4, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental. Selanjutnya, J, kepekaan. Makna kepekaan mencakup rentang dari sekedar sensasi hingga sentimentalitas yang berlebihan. Di antaranya adalah kapasitas untuk
apresiasi yang halus, suatu pengertian yang seringkali jimat untuk menumbuhkan sifat peka dalam dirimu. Kamu bisa melakukan hal berikut ini. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi orang lain, mendengarkan curhat orang lain, latih intuisimu, lebih peduli terhadap orang di sekitarmu, sering membantu orang lain. Orang yang peka secara perasaan akan cenderung mudah peduli terhadap kepentingan orang lain, terlahir memiliki belas kasih yang lebih besar ketimbang orang lain, sehingga sering memiliki dorongan untuk membantu, menolong, atau meringankan beban hidup seseorang. Selanjutnya kesadaran holistik. Pendekatan holistik berarti memberikan dukungan yang melihat keseluruhan orang tersebut, bukan hanya kebutuhan kesehatan mentalnya. Dukungan tersebut juga harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan spiritualnya. Manfaat terapi holistik untuk kesehatan, kemungkinan individu untuk lebih baik melihat hubungan antara berbagai aspek kehidupan mereka dan pengaruhnya terhadap kesehatan serta kesejahteraan. Selanjutnya, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagai perasaan orang lain serta melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Empati juga dapat diartikan sebagai penempatan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang seharusnya mereka rasakan. Empati merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Empati dapat membantu membangun dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Empati juga dapat membantu seseorang dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan mengambil keputusan yang tepat. Beberapa contoh perilaku empati adalah: 1. Mengucapkan bela sungkawa ketika mendengar berita duka. 2. Menepuk punggung orang yang telah mengalami kesulitan. 3. Menenangkan dan berusaha menghibur orang lain yang tengah menangis. 4. Membantu sesama yang tengah mengalami musibah. Selanjutnya, respect. Respect atau menghargai adalah sikap atau tingkah laku yang mendemonstrasikan penghargaan, penghormatan, perhatian, dan bentuk-bentuk kualitas positif terhadap individu. Atau hormat adalah sikap menghargai orang lain dengan bersikap baik dan sopan. Nilai ini menjadi dasar penting dalam menjalankan tata krama, sebab jika tidak memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dunia akan menjadi tempat yang lebih hormat. Respect atau rasa hormat dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, seperti menyapa dengan sopan, menggunakan kata-kata seperti tolong, maaf, dan terima kasih. Menghargai privasi orang lain, tidak membuka pesan pribadi seseorang tanpa izin, menghormati pendapat, mendengarkan pandangan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita, mengagumi tokoh sejarah, menghormati tokoh sejarah yang membela apa yang diyakini, diam di perpustakaan. Pastikan rapat dimulai dan berakhir tepat waktu, tidak menciptakan drama. Orang lain cenderung malas dan tidak suka dengan orang yang suka cari perhatian. Selanjutnya, yang terakhir, ikhlas. Ikhlas adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti sungguh-sungguh atau dengan tulus. Dalam konteks agama Islam, ikhlas seringkali diartikan berbagai keikhlasan hati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan: 1. Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ikhlas berarti membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pujian atas tindakan tersebut. 2. Memberi maaf
tanpa syarat. 3. Menerima kritik dengan lapang dada. 4. Berbagi ilmu, pengetahuan. 5. Bersikap rendah hati. Bersikap ikhlas dapat dikatakan seseorang yang memiliki bersih hati, tulus berbuat tanpa pamrih dan pujian manusia. Sedangkan secara etimologi, ikhlas adalah sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan apapun. Orang yang ikhlas selalu merasa dirinya memiliki banyak kekurangan. Ia merasa belum maksimal dalam menjalankan segala kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ia tidak pernah merasa ujub dengan setiap kebaikannya yang dikerjakannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.